Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirsu Arif. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Heboh terancam hancurnya surga terakhir di timur. Ini julukan untuk kawasan wisata Geopark Raja Ampat di Papua Barat Daya. Menyeret nama mantan Presiden Joko Widodo dan bahkan ini istrinya, Iriana. Nama Joko Widodo diseret-seret oleh isu panas perusahaan lingkungan itu setidaknya karena dua hal. Pertama, ini karena izin penambangan nikel di Raja Ampat itu terbit pada tahun 2017 saat Joko Widodo menjadi presiden pada periode pertama. Yang kedua, nah ini yang paling seru. Karena di media sosial saat ini, bahkan juga muncul sudah dimuat di media-media online, sedang heboh ini beredar daftar nama kapal pengangkut nikel di tambang PT GAK Nikel di Pulau GAK di Raja Ampat. Ini kapalnya bernama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Isu pertama itu berkaitan dengan kebijakan yang memang tidak bisa dibantah karena izin usaha pertambangan itu diterbitkan di era Menteri ESDM saat masih dijabat oleh Ignatius Jonan. Dan Ignatius Jonan ini presidennya adalah pada waktu itu ya Joko Widodo. Clear ya soal ini, soal kebijakan itu. Tapi yang paling panas dan liar adalah dugaan bahwa Joko Widodo dan istrinya itu menikmati kebijakan pemberian izin penambangan di Raja Ampat dan sebagai imbalannya dia mendapat dia menjadi penyedia kapal-kapal pengangkut nikel yang jangan dinilai cuma pengangkut kapal pengangkut nikel ini nilainya rupiah, ini nilai rupiahnya atau sebenarnya dolarnya ya ini karena biasanya tarifnya dalam bentuk dolar itu super jumbo ini. Jadi ada semacam konflik of interest di balik pemberian izin tambang itu. Tidak hanya soal tambang nikel di Raja Ampat itu saja, ini di media sosial bahkan juga rame beredar ini daftar izin pertambangan itu yang disebut-sebut milik dari Iriana. Dilengkapi dengan fotonya Ibu Iriana. Memang Ibu Iriana sekarang ini lagi betul-betul jadi sasaran caci maki. Ya, bukan hanya Ibu Iriana tapi Pak Jokowi dan keluarganya itu jadi caci maki di media sosial. Dan ini orang kemarahannya terhadap keluarga Jokowi itu makin menjadi-jadi ini ya karena dipicu oleh soal ijazah palsu dan juga soal desakan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming. Tapi soal ini, soal Raja Ampat ini hancurnya, terancam hancurnya kawasan wisata di Raja Ampat karena penambangan nikel ini memang dalam belakangan ini beberapa pekan terakhir ini membuat publik sangat marah ya. Foto-foto maupun video aktivitas penambangan di kawasan Raja Ampat bertebaran di media maupun media sosial. Kemudian tagar Save Raja Ampat menggema dan mengundang dukungan yang sangat luas. Tidak hanya dari kalangan netizen biasa, dari kabinet pemerintahan Prabowo sendiri juga banyak yang menyuarakan soal itu, termasuk misalnya Menteri Kebudayaan Fadlizon juga menyerukan agar kawasan wisata Geopark di Raja Ampat ini diselamatkan. Ini juga ada nih bintang film Cinta Laura. Ini bahkan dia sampai membuat video panjang menolak penambangan nikel di Raja Ampat. Wajar nih kalau Cinta Laura itu sampai ikut-ikutan berang. Karena sebelumnya ketika hadir di festival film di Prancis di Cannes Festival itu, Cinta Laura ikut mempromosikan Geopark Raja Ampat. Ya bagaimana kalau dia yang ikut mempromosikan tiba-tiba sekarang terancam hancur? Ya wajar kalau kemudian dia marah. Dalam daftar yang beredar di media sosial, itu memang ada daftar kapal tongkang dan kapal tunda merek JKW Mahakam 6 dan Dewi Iriana 6 itu mendapat jatah pengangkutan yang sangat banyak ini ya. Bukan hanya di GAK Island atau Pulau GAK yang berlokasi di Raja Ampat yang sekarang ini sedang rame dipersoalkan karena di situ ada perusahaan tambang milik anak perusahaan patungan antara PT Antam dengan perusahaan di Australia. Tetapi di beberapa pulau lainnya itu sesungguhnya juga ada penambangan-penambangannya. Kalau Kementerian ESDM kan hanya menyebut yang penambangan itu hanya di Pulau GAK gitu yang punya anak perusahaan Antam. Padahal kalau daftar dari Kementerian Lingkungan Hidup itu kan ada 5 perusahaan tambang di situ dan 4 yang aktif melakukan penambangan termasuk tadi PT GAK tadi. Kalau menurut penilaian dari Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan justru PT GAK ini katanya nggak melakukan pelanggaran sesuai dengan aturan, justru 3 perusahaan lain tuh yang menjadi persoalan gitu.
Oke, tapi kita nggak mau masuk wilayah itu kontroversinya itu ya. Kita kembali ke soal tadi itu ya, kapal-kapal tongkang dan kapal tunda yang diduga milik Jokowi dan Iriana tadi ya. Dalam daftar yang beredar di media sosial terlihat kapal tongkang dan kapal tunda merek JKW Mahakam 6 dan Dewi Iriana 6 itu mendapat jatah pengangkutan yang sangat banyak. Selain di Gag Island atau di Pulau Gag yang berlokasi di Raja Ampat, JKW Mahakam dan Dewi Iriana juga mendapat jatah pengangkutan ini di Maluku Utara ini ya, di Pulau Lebe, Halmahera Tengah, Pulau Buli, Halmahera Timur, dan juga di Teluk Weda ini Halmahera Tengah. Semuanya tadi itu ada di Maluku Utara dan kemudian juga di Lameruru ini di Konawe, Sulawesi Tenggara. Jadi ini kelihatannya dia pemain besar di situ ya di kawasan timur ini yang banyak tambang-tambang nikel gitu. Nah, benarkah JKW Mahakam dan Dewi Iriana ini milik Jokowi dan istrinya? Karena kan nama Jokowi itu juga sering disingkat oleh publik ya dengan JKW seperti itu biasanya ya. Sementara kalau Iriana namanya kan nggak pakai Dewi, hanya Iriana saja. Apalagi ini di media sosial juga ada salah satu video yang beredar ketika kapal tongkang JKW Mahakam itu melintas, ada suara yang muncul bahwa ini kapal milik Jokowi begitu ya. Tapi kan kita nggak tahu itu keabsahannya seperti apa, apakah itu punya Jokowi atau bukan gitu. Seperti biasa kalau ada seperti ini saya mencoba menelusurinya ya. Apakah benar ini ada kaitannya dengan keluarga Jokowi atau setidaknya Iriana begitu ya. Ternyata kalau kita telusuri ini dimiliki oleh PT Pelita IMC Logistik Tbk. Dengan embel-embel Tbk di belakangnya atau terbuka itu berarti perusahaan ini kan sudah go public dan kalau sudah go public kita pasti bisa menelusuri siapa pemiliknya karena ada klausul keterbukaan informasi di situ ya. Itu harus dijelaskan di situ. Kalau kita longok di websitenya www.imcplitalog.com, perusahaan ini yang bergerak di bidang logistik dan transportasi laut yang melayani perusahaan tambang batu bara. Perusahaan ini beralamat di Menara Astra lantai 23 di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5-6 Jakarta dan kemudian mempunyai kantor cabang di Samarinda. Ini di Kalimantan Timur tepatnya di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 28 Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Apa saja armada yang mereka miliki? Ini ada 2 fasilitas pemuatan apung, 31 kapal tunda, 26 tongkang, kemudian kapal curah besar dan 2 tongkang derek apung. Di Bursa Efek Indonesia, nama entitasnya itu, nama kodenya adalah PSSI. Ini bukan sepak bola ya, karena ini rupanya nama perusahaan ini sebelumnya adalah PT Pelita Samudra Shipping Indonesia. Jadi itu kodenya PSSI. Nah ini kalau kita lihat namanya di situ, yang ini di Bursa Saham ya, Bursa Saham Indonesia itu, nama PT IMC Pelita Logistik Terbuka, kode PSSI, alamatnya sama seperti yang saya bacakan tadi. Kemudian tanggal pencatatan tanggal 5 Desember 2017, papan pencatatan utama, bidang utama jasa angkatan laut, sektor energi, subsektor minyak, gas dan batu bara. Industri batubara, subindustri distribusi batubara, Biro Administrasi Efek PT Datindo Entricom. Nah, siapa ininya direksinya ini? Direksinya tertulis Yolanda Watulo, Direktur Utama, terafiliasi IA, Tito Devianto, Direktur, terafiliasi IA, Kulho Lorenzo Bruno, Direktur, terafiliasi IA, Ahmad Basari, Direktur, terafiliasi IA, dan kemudian ada nama Basuki Setiogroho, Direktur terafiliasi di situ iya. Nah, komisarisnya itu ada nama Adi Harsono, dia posisinya komisaris, soal independen disebutkan tidak. Lilis Salim, komisaris independen, terus kemudian Loh Niap Yuan, presiden komisaris independen itu tidak. Mos Fly Ang, komisaris independen iya. Nah, kemudian komite audit ada Lilis Halim, ketua, Dr. Suhari Harliman, anggota, dan Irma Stambul, anggota. Nah, pemegang sahamnya siapa? Ini kita bacakan ya. Ternyata ada pemegang sahamnya yang terbesar ini, bukan yang terbesar ya. Yang terbesar itu adalah Indo Prime Marine, lebih dari 5%, itu tepatnya 43,827%. Kemudian ada Kandilo PTD Ltd, itu 26%, ya 26,906%. Nah, kemudian yang 7% itu ada Convivial Navigation Co. PT LD 7,079, kemudian PT Bio Permai 7,26%, dan kemudian
Masyarakat nih namanya karena sudah go public ya, masyarakat itu mencapai 11%. 11,586%. Kemudian ada nama-nama pribadi yang kecil ini Adi Arsono yang posisinya komisaris 0,023%. Tito Deviarto direksi 0,006% dan kemudian saham Trisuri itu 3,3%. Jadi kalau dari data perusahaan yang dilaporkan ke PT Bursa Efek Indonesia nggak ada nama Jokowi dan Iriana. Nah, Anda kemudian bertanya-tanya kalau Iriana kan ini namanya Dewi Iriana. Nah, bisa aja namanya kesamaan Iriananya atau nama lengkapnya ini Dewi Iriana. Nggak ada penjelasannya juga sih kalau kita lihat dari nama-nama pengurusnya tadi apa urusannya dengan nama Iriana tadi. Nah persoalannya kok JKW gitu. Apakah ini dicari-cari gitu biar dikira perusahaannya Jokowi atau biar ada kemudahan gitu karena ada JKW dan Iriana. Ternyata JKW itu adalah entitas bisnis ya. Ini singkatan dari Jasa Konstruksi Wisma. Ya, JKW namanya, makanya JKW Mahakam 1, Mahakam 2 dan sebagainya. Nah pasti banyak yang nggak percaya ya data dengan ini. Orang udah kadung mencurigai apapun terhadap keluarga Jokowi. Jadi kalau ada bau-bau JKW, ada bau-bau Iriana, pasti mainannya Jokowi. Apalagi ini urusannya dengan tambang ya. Nah, tambang ini kan pemainnya pemain besar-besar gitu ya. Dan biasanya para penguasa ikut main di sini. Apalagi kita pada waktu itu kan di persidangan mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah. Kan dia menyebut soal Blok Medan dan ketika ditanya saya pada waktu itu Blok Medan itu siapa, itu mengacu pada Bobi dan putrinya Pak Jokowi, istri dari Bobi yakni Kahiyang Ayu. Jadi ini kelihatannya didorong karena itu kemudian netizen ini curiga bahwa ini pasti punya Jokowi dan punya Iriana dan apalagi bikin merusak Raja Empat, makanya ngamuklah mereka itu ya. Dan kalau saya yang tadi baca begitu pasti banyak yang bilang Anda nggak percaya. Kan pasti nanti bisa saja Jokowi dan keluarganya pakai nama orang lain. Kan biasa seperti itu. Ini macam-macam lah. Dan itu narasi-narasi semacam itulah yang muncul di media sosial. Nah silahkan kalau memang Anda sangat meyakini ada kemungkinan seperti itu, silahkan cari sendiri. Ya siapa tahu nanti ketemu. Saya kan hanya membaca ini berdasarkan data yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ini karena semua perusahaan yang melantai di bursa itu harus memenuhi klausul keterbukaan publik ya. Jadi nggak boleh ada yang ditutup-tutupi dan kemudian juga di situ nggak boleh ada konflik of interest dan sebagainya. Jadi itu data yang ada di Bursa Efek, bahwa kemudian Anda nggak percaya dan Anda masih mencari-cari lain, biasanya kan para netizen ini jago menggali-gali, ya monggo saja. Tapi sebagai jurnalis saya membaca data-data yang tertulis seperti itu. Saya Hersubun Arif, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.